Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Ya, bertemu lagi di sini bersama Miss Julia Tiningrat ya. Masih di English Literature for Class 10. Dan di sini Ibu masih membahas tentang report text. Teks berbentuk laporan. Ya. Teks berbentuk laporan ini memiliki language features, ciri-ciri kebahasaan. Salah satunya adalah tentang simple present tense and simple past tense. Yeah, have you ever heard about simple present tense and simple past tense? Or maybe you have already studied about simple present tense and simple past tense. I'm sure, that all of you have already studied about them. Nah, for today, Ibu akan membahas dulu tentang apa sih simple present tense itu, bagaimana cara membuat kalimatnya, dan apa ciri-ciri yang menyertai mereka ya, tentang simple present tense dan simple past tense. Ya. Oke, tujuan pembelajaran, teaching goal ya. Jadi nanti kalian diharapkan pertama, students are able to identify language features of report text ya. Di sini kalian harus bisa mengidentifikasi salah satu ciri kebahasaan report text, yaitu tensesnya. Report text biasanya menggunakan tenses berbentuk simple present dan simple past tense ya. Kemudian yang kedua, students are able to complete sentences with suitable form of verb. Dan nanti di akhir pembelajaran ada latihan, evaluasi, apakah kalian mengerti tentang pembahasan yang Ibu berikan, materi yang sudah Ibu bahas, Ibu terangkan, kemudian kalian coba untuk mengaplikasikannya ke dalam bentuk latihan soal ya. Oke. Simple present tense. Nah, simple present tense ini biasanya menunjukkan kegiatan yang rutin dilakukan ya, ataupun menerangkan tentang suatu keadaan yang memang sudah menjadi kebiasaan umum ya, kebiasaan umum. Biasanya ini dipergunakan untuk menerangkan tentang fenomena alam, kemudian kerja suatu penemuan orang ya, cara kerja suatu penemuan orang, benda yang ditemukan oleh orang, dan menerangkan tentang cara kerjanya. Ini biasanya penggunaan dalam kalimatnya itu bergantung kepada subjek yang dipergunakan. Ini dibagi dua ya untuk simple present tense, yaitu untuk yang singular subject dan plural subject. Singular artinya subjeknya hanya satu orang saja, tidak lebih dari satu orang. Sedangkan plural subject ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah subjeknya lebih dari satu orang ya. Kemudian ini untuk singular subject ada pola kalimat. Ada pola kalimatnya, yaitu untuk positif ada subjeknya, kemudian ditambah verb 1. Nah, untuk subjeknya yang singular subject itu verbnya di akhirnya itu menggunakan verb 1 kan, menggunakan ditambah s atau akhiran is. Ya, subjek yang singular itu apa saja? Misalnya nama benda, nama orang, kemudian kata ganti orang, misalnya she, he, ataupun kata ganti benda yang satu ya. Nah, it, nah itu menggunakan verb 1 yang ditambah akhiran s ataupun is
ya. Nah, untuk ini tentang akhiran ini, Ibu yakin kalian sudah mempelajarinya ya ketika di SMP dulu. Kelas 7, 8, 9 itu Kak. Ibu yakin kalian sudah mempelajarinya. Ya, kemudian ini contohnya. Nah, ini adalah a personal computer needs a mouse. Ya, a personal computer itu menunjukkan subjek singular. Ini subjeknya ya. Oke, subjeknya. Singular dari mana kita lihat ya? Singular ya ini ada menunjukkan satu komputer saja. Ya, satu komputer saja, tidak banyak. Ini verb. Nah, ini yang dinamakan dengan verb. Ini verb satunya adalah need. Tetapi karena ini menggunakan simple present tense, maka verb satunya ditambah akhiran s. Ya, oke. Ini contohnya ya. Jadi singular subject untuk satu subjeknya, personal computer itu membutuhkan verb satu ditambah akhiran s atau is. Kemudian ini a mouse-nya adalah objeknya. Oke. Sudah bisa mengerti. Kemudian kalau bentuk kalimatnya dia negatif. Negatif ini ada pola kalimatnya. Ya, pola kalimatnya terdiri dari subjek ditambah does not. Ini does not bisa disingkat menjadi doesn't ya. Kemudian ini ditambah dengan verb one. Kenapa verb one-nya tidak ditambah akhiran s ataupun is? Ini karena sudah dibantu dengan does ini. Ya. Karena di sini sudah does, maka untuk verbnya kembali ke asal. Oke? Ya. Contoh. A laptop does not need a mouse. Ya. Ini menggunakan singular subject. A laptop. Ada kata menunjukkan satu. Ya. Kemudian ini kata bantunya does. Ya, ini subjeknya. Oke. Kemudian ini menunjukkan negatifnya dan verbnya kembali ke awal, verb one tanpa diakhiri dengan s ataupun is ya. Kemudian ini terakhir adalah yang dinamakan dengan objek. Oke. Ya, dan untuk bentuk interrogatifnya ini untuk kata tanyanya, kata bantunya pindah ke depan. Ya. Oke. Ini. Oh, ada yang salah. Ya, nanti oke. Nih, ini does. Ini kan ya. Ini ada kata does. Oke. Kemudian ditambah subjek. Kemudian ini ada verb one. Ya. Verb one. Oke. Ini verb one. Kenapa ini bentuknya verb one? Karena sudah ada kata bantu does. Jadi verb one-nya dia tidak menggunakan atau tidak ditambah dengan s maupun is ya. For example, does a laptop always need electricity? Oke ya. Nah, ini ada does-nya di depan, pindah kata bantunya. Kemudian ini a laptop. Ini menunjukkan bahwa dia singular. Kata Oke. Ini adalah sebagai subjeknya. Jadi subjeknya dia singular. Ini ya. Oke, verbnya dia verb satu tanpa ditambah dengan s ataupun akhiran is karena dia sudah dibantu dengan kata bantu does. Sampai di situ bisa mengerti? Oke, lanjut. Untuk plural subject. Plural subject ya. Bentuk positifnya, plural subject itu apa? Jadi subjeknya atau orang yang mengerjakannya atau
benda yang ditunjukkannya adalah lebih dari satu. Ya, nih. Pola kalimatnya ada subjek plus verb one tanpa embel-embel, tanpa akhiran s maupun is. Ya, contoh kalimat: all computers require hardware components. All ini menunjukkan lebih dari satu kan? Nah, ya, ini subjeknya. Oke, ini subjeknya. Verbnya ini verb keberapa? Oke, verb 1 ya. Jadi untuk simple present tense itu menggunakan verb one. Kalau subjeknya benda itu lebih dari satu, maka verbnya verb one without akhiran else maupun es ya. Oke, ini menunjukkan sampai ke sini itu adalah objeknya ya. Untuk yang kedua, kalau dia negatif, jadi ada subjek, kemudian, nah ini perbedaannya. Dia menggunakan apa? Oke. Ya, subjek plus do not atau don't plus verb one. Jadi perbedaannya ini. Kalau dia singular menggunakan does untuk kata bantunya. Kalau plural itu menggunakan do, ya. Selain plural subjek yang all computers ataupun dengan kata ganti misalnya they. Ya. They. Nah, ini juga untuk ini yang termasuk subjeknya menggunakan do itu adalah selain dengan they, dengan you, kemudian we, ya itu ya, dan benda-benda kalau dia lebih dari satu ya. Jadi ini ditambah dengan you, ya, you, kemudian apa lagi? Oke. They, ya, Oke. They and we. Ya. Bu Guru. Iya, oke. Ya, the example, the laptops do not need a mouse. Artinya, perhatikan sendiri ya. Nah, ini menunjukkan dia more than one subject. The laptops. Cirinya nih. Oke. Jadi ketika dia negatif, kata bantunya adalah dengan do. Kemudian verbnya ini verb 1 tanpa bantuan ini akhiran s maupun is ya. Nah, kemudian ini adalah objeknya. Dan yang terakhir kalau dia menggunakan untuk interrogatif ya, interrogatif atau tanya, ini do harusnya do ditambah subjek plus verb one. For example, do some tablets have light pen? Ya. Subjek, subjeknya. Nah, ininya dia verb 1. Ya, karena ini kalau dia kalau have subjeknya dengan singular subject itu have-nya berubah menjadi has. Ya. For example, it has. Nah, ya. Jadi kalau dia ini berarti it has a light pen ya. Jadi contohnya di mana ya? Sini aja ya. Oke. Kalau dia menggunakan it, jadi it has. Nah, jadi bukan have lagi. It has. Tidak beraturan. It has a pen aja ya. Nah, sini.
Oke, agak susah. It has a pen. Oke. It has a pen. Oke, titik. Ya. Nah, ini menunjukkan dia objek. Oke. Bisa dimengerti ya. Jadi untuk penggunaan simple present tense, dia tergantung subjeknya. Apakah dia termasuk singular ataupun plural. Ya. Kalau masih belum mengerti, nanti boleh diulang-ulang ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita ulang ya. Oke. Kita ulang dulu. Kita mau pakai ini ya. Jadi ini mau menggunakan ini. Kita ulang. Ini sebagai subjeknya. Ini dia sebagai verb keduanya. Ya, ini yang terakhir dia keterangannya, objeknya ya. Oke. Nah itu, jadi subjek, kemudian verb 2. Untuk negatifnya, subjek, karena dia menggunakan verb 2, jadi ketika dia ke negatif, untuk past tense menggunakan kata bantu, kata bantu did. Jadi didn't. Dan seperti biasa kalau sudah ada kata bantu dia kembali ke verb 1. For example here, he. Ini sebagai subjeknya. Nah, didn't. Need-nya kembali ke verb 1. Ini verb 1. Ya. Much time to make 100 copies of a document. Untuk yang pertanyaannya, bentuk pertanyaannya, did. Jadi kata bantunya pindah ke depan. Did plus subject plus verb 1. Did he invent? Jadi ini invented tadinya ya. Ini seperti ini invented untuk verb 2-nya. Ada akhiran ed. Di mana kita tahu mencari verb 2 itu, verb 1, verb 2. Kembali lagi pelajaran di kelas 7. Nah, itu kalian mempelajari kalau dari kamus itu ada untuk irregular verb dan regular verb. Dari situ ya, nanti kalian buka-buka lagi kamusnya. Jadi did he invent the photocopier? Ya, jadi ini kembali ke verb 1. Nah, pluralnya bagaimana? Sebenarnya tidak ada perbedaan untuk simple past tense ini. Jadi tetap saja ya. Ini kalaupun dia more than one subject, tetap verbnya verb kedua. Tidak masalah ya. All computers required hardware components. Dan untuk negatifnya dia juga sama, yaitu dengan menggunakan kata bantu did. Dan kembali setelah ada kata bantu dia kembali ke verb awal, verb 1. For example here, the laptops. Ini menunjukkan subjeknya dengan kata bantunya did. Kemudian ini verb 1. Ini adalah objeknya. Oke? Sampai di situ bisa dipahami? Oke. Lanjut. Sekarang interrogatifnya. Kalau interrogatif itu pertanyaan ya, kalimat tanya. Jadi did-nya pindah ke depan, diikuti dengan subjek, dan verb-nya kembali ke verb 1. Did any tablets ya. Did any tablets have light fan? Ini ada did-nya. Kemudian ini subjeknya, ini verb-nya, kembali verb 1, dan ini masuk objek. Oke, sampai di situ bisa dimengerti ya. Ya, seperti biasa kalau masih belum paham bisa diulang lagi nanti. Diulang ya videonya. Kemudian kalau sudah paham
kita lanjutkan ke latihan soal. Ya, jadi itu saja. Jadi penggunaan untuk simple present dan simple past tense. Kalau simple present itu menunjukkan bahwa itu adalah kejadian rutin, kejadian misalnya menerangkan tentang fenomena alam maupun tentang cara kerja suatu benda ya. Kemudian untuk formulanya itu nanti kalian lihat lagi. Nah, untuk simple past tense itu dipergunakan kalau kita menceritakan tentang hal ihwal atau cerita tentang bagaimana suatu benda itu atau suatu barang itu ditemukan atau diciptakan. Ya. Jadi lebih ke story-nya, sejarahnya. Ya. Dan perbedaannya adalah di pola kalimat yang dipergunakan ya. Kalau simple present tense itu dengan verb satunya yang kalau dia singular ditambah akhiran s ataupun is, sedangkan kalau dia plural verb satunya tanpa diikuti dengan subjek tidak diikuti dengan akhiran s ataupun is. Kemudian untuk kata bantunya present itu dengan does dan untuk pluralnya dengan do. Kalau past tense dia kata bantunya dengan did. Mau dia singular maupun sekarang plural sama ya. Latihan ya, latihannya di sini ada 10. Latihannya silahkan kalian coba melengkapi kalimat dengan kata kerja yang sudah ada di situ. Kemudian kalian lengkapi apakah dia menggunakan present simple ataupun simple past tense dengan cara lihat apakah kalimatnya itu menerangkan tentang cara kerja suatu benda, kemudian juga subjeknya apakah dia single ataupun plural, satu ataupun lebih dari satu. Kemudian kalau kalimatnya menerangkan tentang kejadian yang sudah lalu, maka dia menggunakan simple past tense. Ya, silakan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Tulis dalam buku catatannya, kemudian silakan diisi dengan benar ya, tentunya jangan asal karena nilai tetap harus bagus untuk mendapatkan nilai rapot yang bagus juga. Kemudian diterjemahkan. Terjemahkannya lihat kamus. Ya, lihat kamus dan kemudian disusun sendiri. Ya, disusun sendiri terjemahannya itu. Tidak hanya melihat Google Translate saja, karena dari Google Translate itu banyak yang rancu kalimatnya. Jadi coba sendiri melihat kata-kata yang tidak kalian mengerti, kemudian coba susun ulang sendiri. Dan kemudian pergunakan rasa, apakah itu kalimatnya sudah masuk akal atau masih ada yang harus diperbaiki. Ya, begitu caranya. Oke. Pekerjaannya Ibu tunggu nanti untuk pengirimannya di Google Classroom. Kalau yang tidak punya Google Classroom, simpan saja dulu ya. Nanti ada tagihan untuk setor tugas. Oke, paham kan? Ya. Oke, kalau begitu, kalau misalkan sudah paham, silahkan dikerjakan. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan chat di WA Group ya. Ya, jadi ingat ini dikerjakan di buku tugasnya atau buku catatannya ya yang kalian miliki. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, sehingga dalam pengerjaan latihannya kalian bisa mengerti, kemudian bisa paham dan hasilnya benar. Jadi nilainya sempurna, perfect
ya 100%. Oke? Thank you for your time. See you next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.